Oke guys, jumpa lagi di vlog kali ini. Kedatangan tamu spesial dari Bau-Bau ya guys, dengan abang siapa nih? Bang Bahar. Oh iya, ini dia. Silakan yang belum subscribe channel YouTube Bang Bahar. Bahar Kaimudin. Nama channelnya Bahar Kaimudin. Malam ini kita lagi santai di salah satu kafe di Kota Ambon. Kebetulan saudara Bang Bahar ini baru datang dari Bau-Bau ke Kota Ambon Manise dalam rangka apa nih Bang? Saya ini kebetulan juga ini kan lahir juga di Ambon. Lahir di Ambon, ya, oke. Orang Ambuton, cuma beta pakai bahasa Ambon saja. Oke, sempat apa Bang? Ya. Beta kan lahir dulu kan di Ambon, cuma kan itu hari sempat kerusuhan tahun 99, mengungsi ke Buton. Terus di sana sekolah sampai 2003 tamat. Terus 2000 kan di pertama tinggal itu di lingkungan Lama Naga keempat ya. Nah, setelah lulus SMA lanjut pindah ke Lasalimu. Ikuti orang tua kan trans, namanya kan di sana orang bertrans itu kan berkebun. Ya. 2003 ikuti orang tua berkebun. 2007 turun ke Bau-Bau. Nah, turun ke Bau-Bau, di situ mulai ada ikut musik, festival musik. Nah, kemudian saya beta jalan-jalan itu hari 2007 ke sini juga di Ambon. Cuman kan belum ada maskotnya ini. JMP ya. Itu mungkin sementara dalam masa pembangunannya. Nah, 2007 tempat berapa 4 bulan baru balik lagi ke Bau-Bau di Buton. Dari sana mulai masih ikut festival musik juga. Nah, festival musik 2000 sampai 2010 itu sudah mulai, festival musik itu sudah mulai tidak ada, sudah mulai jarang. Nah, saya mulai cari kerja, melamar kerjanya itu masih di distributor. 2010 kemudian pindah lagi di kantor ya Adirah, masuk di pembiayaan. Dari situ saya sudah belajar ini main organ keyboard ya. Tahun berapa itu? Itu dari tahun 2010. Nah, 2010 itu sudah ada. Berarti 2022 sudah 12 tahun. Iya. Cuma kan 2010 itu masih terima job ulang tahun. Nah, kemudian 2010 sampai 2016 saya terima job wedding ya. Dari 2012 ke 2000 sampai sekarang ini masih terima job wedding. Terus 2018 itu pertama awal beta bikin YouTube. 2000 berapa baru bikin YouTube? 2018. Cuman kan YouTube-nya itu kan masih orang bilang ya iseng-iseng. Ya, iseng-iseng begitu. Video pertama itu yang di Ambon. Ya, itu ada video pertama waktu macam komunitasnya di beta pun lorong itu kayak macam bulan Ramadan kan, bangun orang sahur kan dia. Nah, saya langsung beta dokumentasi kasih masuk di YouTube. Lepas di-upload, kemudian bagikan di Facebook. Alhamdulillah responnya juga bagus dari teman-teman maupun punya keluarga, juga ya keluarga di Ambon juga support juga. Nah, bikin itu video kayak begini. Nah, tidak lama 2020 kan saya sebentar sudah vakum itu, cuma bikin video itu tidak pernah bikin lagi. Nah, tidak pernah bikin. Pas sampai di Ambon 2020 itu hari beta datang, beta lihat di sini untuk
lagu-lagu Melayu itu yang lama banyak peminatnya. Nah, gitu. Orang hobinya lagu-lagu Melayu. Kebetulan ada beta punya paman juga. Hobinya juga lagu-lagu lama, ada juga orgennya. Nah, suruh panggil main di atas, main di kahena. Ya. Pas itu ada orang menikah ya? Iya, orang main di kahena. Bukan orang menikah, cuma kan kita cuma isi-isi hibur-hibur hari-hari. Nah, kebetulan ada anaknya juga bagus suaranya. Nah, suruh menyanyi lagu itu hari, lagu nggak tahu itu punyanya siapa, judulnya Cukuplah Sekali lagu itu. Memang benar waktu zaman dulu ya, Cukuplah Sekali. Kemudian beta bikin rekaman begitu rekam di keyboard, beta upload habis itu upload selama sudah lihat banyak yang nonton komen, bagus bikin lagu yang kayak begini. Karena orang-orang yang sudah orang tentu banyak lagu kenangan dulu. Ya. Ada 3 lagu itu beta bikin, termasuk dengan Panas Tahu Hujan Hari. Beta balik kan beta itu hari cuman 2 minggu di sini. 2 minggu di Ambon ya. Beta balik ke Babau. Di situ kan awal mulai corona itu mulai corona. Ya. 2020. Nah, dari situ udah mulai jarang dapat job. Nah, artinya ya dari situ mulai kembangkan di digital di YouTube. Beta punya waktu, betul kan pernah dapat itunya job. Bikin konten lagi. Kebetulan lagu yang paling tenar itu orang sering nyanyikan dulu lagu Odewiku. Odewiku. Kita punya channel, ada beberapa channel juga tuh muat itu Odewiku. Lagu Odewiku itu makanya beta bikin dia punya karaoke. Karena beta lihat di YouTube belum ada dia punya karaoke. Ya. Sudah mulai dari situ bikin karaoke Odewiku. Pas waktu upload pas 1 hari tuh lihat, waduh, banyak sekali yang komen terus. Lagu begini yang bagus ini orang suka ini banyak nih, terutama orang-orang buton kan. Kayak beta share di Facebook juga banyak yang respon. Ya, yang kata bikin lagu Melayu yang lama begini bagus, karena belum ada di YouTube. Belum ada. Awal dari situ beta mulai konsisten bikin lagu-lagu karaoke lama seperti lagunya Ahmad Jais, lagunya Ken Dedes. Bikin lagi lagunya bikin lagu karaoke lagi pokoknya tiap minggu bikin terus. Jadi setiap minggu pasti ada upload tiap minggu. Alhamdulillah setelah berapa bulan itu kan tadinya beta punya subscriber itu 200 lebih, dia mentok di situ waktu dari 2018 itu. 2020 beta bikin udah naik lagi 500. Nah, pas bikin lagu karaoke naik lagi sudah 700. Nah, di situ beta sudah mulai baca-baca dia punya persyaratan monetisasinya itu. 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang, betul. Itu hari bikin sudah lagu karaoke. Subscribernya sudah 1000, tinggal jam tayangnya yang dikejar. Masih kurang. Kemudian beta berpikir bikin apa lagi supaya tambah jam tayang. Akhirnya beta coba dengan lagu Minang. Nah, kebetulan penyanyinya juga dia tahu juga banyak lagu Minang. Rizky Lapandewa itu. Dia yang kemarin. Itu. Mulai viral itu. Kemudian beta panggil dia untuk ke rumah, coba cover lagu Galok Gulito. Galok Gulito. Ya, lagu Galok Gulito memang waktu pada zaman itu sementara tenar-tenarnya juga Galok Gulito itu. Cover bikin, upload. Lihat yang nonton, wah, udah banyak yang nonton. Jam tayangnya juga tambah banyak. Itu hari jam tayang 2000 itu. Pas bikin lagu Galok Gulito naik 3000 sudah. 3000. Dari situ beta bikin lagi cover lagi lagu-lagu Minang, lagu-lagu Melayu. Nah, jam tayang sudah naik subscriber tuh naik lagi sampai 2000.
Mulai situ konsisten terus ya. Konsisten. Minggu upload. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah sudah banyak penggemar ya. Seperti di Ambon sini sudah mulai punya beta sudah banyak yang kenal. Ya, yang tadinya 2020 beta turun di Ambon orang belum tahu beta. Belum tahu. Sekarang orang sudah kenal itu Bahar yang punya channel YouTube lagu Minang. Ya. Berarti sekitar dari 2020 sampai 2000 berarti 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Mulai eksis terus. Karena dengan adanya pandemi corona ini. Iya, betul. Sehingga job offline-nya sedikit berkurang. Iya. Akhirnya mainnya di dunia online. Digital online. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini dia sedikit cerita dari Bang Bahar yang dimana memanfaatkan era digitalisasi, dimana dengan kondisi corona mampu bertahan dalam hal dunia musik, terutama ya salah satu pemain organ ini ya Bang. Jadi memang di YouTube ini juga dilihat gampang, nontonnya enak, tapi buat kontennya ini yang rumit. Susah. Baru kan saya beta kerja sendiri. Jadi setelah bikin rekam, mengedit, baru upload. Ya. Jadi kalau lama-lama sudah bikin bang, pasti nanti ada asisten lah, toh. Pasti punya asisten. Memang kalau kita lihat yang sudah maju YouTube-nya itu pasti memang ada asisten. Iya, betul. Karena kalau masih sendiri kayak beta juga ini masih sendiri, jadi memang sedikit rumitnya itu setelah kita syuting itu kayak gini, sekarang lagi syuting, habis itu lagi kita edit, habis itu kita upload. Nah, dalam proses edit di dapur inilah yang butuh kreativitas juga. Nah, kalau kita lihat dalam hal cover lagu ini editnya ini kan pasti sedikit ribet. Iya, betul lah Bang. Sedikit ribet karena kalau dilihat bagaimana harus masukkan misalkan dalam hal karaoke itu harus sesuaikan musik, lagu dan sama teksnya harus jalan, sehingga betul-betul ketika orang menggunakan musik yang hasil dari YouTube kita sudah sesuai, karaoke-nya jelas, suaranya sehingga ada penunjuknya jelas. Ya memang kalau bagi beta ya sedikit ribet kayaknya. Kalau menurut Abang mau kemana? Kalau mungkin sudah terbiasa, awal-awal pasti awal-awal. Memang kalau dari awal-awal sih rumit, kita lihat, woy, ini makan waktu berhari-hari barang ini, apalagi bikin lagu-lagu karaoke kan. Kalau lagu karaoke untuk editnya awal-awal itu berapa jam? Awal-awalnya itu beta bikin itu hampir, kalau untuk mau selesai langsung itu makan 2 hari. 2 hari. Iya, apalagi sudah mau pakai teks berjalan itu. Ya, itu kan waktu pertama awal kan belum pakai teks berjalan. Kita bikin, mulai ada komentar bahwa Abang kalau bisa pakai teks berjalan. Nah, sudah. Artinya beta juga semua kecewakan beta punya subscriber, beta coba bikin. Beta coba dia bikin satu kalimat tes. Wah, ternyata rumit juga. Tapi beta maksudnya sering patah semangat gitu, coba dan akhirnya sudah jadi kebiasaan gitu. Dan dalam waktu 4 jam taruhlah 4 jam dapat sampai 1 hari sudah bisa bikin satu lagu. Jadi palingan kalau sekarang gimana? Dengan tadi per hari tuh berapa jam selesai editnya? Kalau dulu kan awal. Nah, kalau sekarang palingan lancar ya? Ya sudah lancar. Ya sudah tahu deh. Jadi bikin ini sudah cepat. Nah, kayak gini sudah jadi. Jadi teman-teman, ini editnya nih nggak perlu laptop yang RAM-nya 8 atau Windows-nya itu harus i7 atau i5 itu. Jadi pakai apa nih Bang? Kalau untuk saya beta edit itu pakai aplikasi KineMaster. KineMaster. Ini biasa. KineMaster. Ya. Nah, teman-teman, editnya sekarang pakai HP. Hanya bermodalkan dengan HP. Cuma bermodalkan ini untuk buat konten.
Nah, ini aplikasi KineMaster yang saya pakai. Pakai KineMaster ya. Ini editan saya. Jadi video-video yang teman-teman nonton di channelnya Bang Bahar Kemudin ini, itu editnya menggunakan HP guys. Sama juga dengan beta juga. Sekarang kita mainnya pakai handphone, nggak terlalu muluk-muluk lah. Iya. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Tergantung dengan kita punya tipe handphonenya masing-masing. Iya. Jadi nanti kalau yang mau membuat YouTube dari sekarang ya bisa editnya itu yang gampang-gampang dulu, pakai handphone, pakai KineMaster. Ada juga beberapa aplikasi. Kalau saya pakai VN atau CapCut. Nah, itu banyak pilihan. Tergantung teman-teman punya skill atau kemampuan, punya kebiasaan lah. Bisa juga file murah. Silakan saja digunakan. Banyak aplikasi sekarang. Gitu kan Bang Bahar? Iya, betul, Bang. Nah, jadi memang jadi YouTuber ini sekarang bagaimana? Dulu tuh rasa gimana? Jadi dulu kan pasti nonton orang punya. Iya. Sekarang orang yang nonton kita punya. Satu kebanggaan juga kan? Satu kebanggaan juga, Bang. Jadi artinya usaha tidak mengkhianati hasil. Gitu. Makanya beta berpesan untuk para youtuber pemula yang baru merintis buat konten, terutama konten musik, jangan pernah patah semangat. Tetap berkreasi dengan kemampuan Anda sendiri. Ya, jangan selalu mengikuti orang. Buat kreativitas sendiri. Insya Allah kalau Anda konsisten tiap minggu upload video, pasti akan menuai hasil. Gitu. Jadi Bang Bahar sudah dapat hasil nih. Kalau untuk hasil, alhamdulillah sudah. Iya. Ini contoh kan sudah dapat hasil dari YouTube guys. Sama juga kita juga ya bikin konten-konten begini. Ya selain untuk apa? Kita meninggalkan jejak di dunia maya, ya kita juga dapat penghasilan. Jadi walaupun kita edit capek-capek, kita jual satu kebanggaan. Video kita dinonton orang sebagai kenang-kenangan kita, karena sebagai jejak digital lah bahasanya, jejak digital. Nah, terus juga kita dapat duit atau cuan dari YouTube yang bayar gitu. Nah, selain itu Bang, berapa lama nih di Ambon? Kalau beta ini rencana paling lama ya 1 bulan. 1 bulan ya? Kan mau puasa. Iya. Depan mungkin puasa, ya dekat-dekat puasa sudah balik ya bau-bau lagi. Selama di bau-bau tuh pernah kumpul-kumpul youtuber sana atau? Iya. Kalau di bau-bau waktu pertama saya sudah channel saya sudah monetisasi, sudah berhasil dapat surat cinta itu orang youtuber bilang kan surat cinta itu. Surat AdSense-nya. Nah, itu YouTube saya punya teman yang tadinya pernah bikin YouTube, dia sudah mulai semangat lagi. Nah, datang ke rumah, tamu, sharing, ya artinya untuk mau berbagi ilmu. Nah, kita kasih tahu dia punya trik-trik, dia punya cara untuk bisa menambah viewer, subscriber. Dan sekarang dia sudah mulai buat tiap minggu upload. Nah, dia sudah melihat dia punya hasil, dia punya jam tayang sudah naik. Dia kirim ke beta punya di WA, Bang terima kasih, berkat abang beta saya punya channel sudah mulai naik. Artinya beta kasih tahu ke orang bahwa yang penting konsisten tiap minggu upload minimal 1 atau 2 video, karena YouTube itu pasti selalu akan merekomendasikan channel yang selalu dia konsisten tiap minggu. Betul. Dan jangan lupa share ke grup WA atau Facebook, karena itu dari awal situ kita sharing terus pasti orang akan nonton terus. Ya. Kemudian untuk buat konten itu untuk menarik juga harus dari judulnya juga supaya orang bisa mengklik itu katong pun video begitu. Itu saya dia punya trik. Dan kita jadi bisa judul, pasang thumbnail. Ya, betul. Ada deskripsi, jangan lupa hashtagnya, lokasi biar terbaca di
Google maupun di YouTube. Betul. Jadi insya Allah sebelum puasa sudah balik lagi. Sudah balik ke Bau-Bau. Iya. Tapi sudah pernah kumpul-kumpul sama YouTuber Bau-Bau atau? Kalau untuk kumpul YouTuber Bau-Bau, kalau sekilas memang sering tukar Masuk grup juga. Ya, masuk grup terus sharing-sharing. Sharing. Oke. Karena di Bau-Bau untuk YouTuber yang seperti saya ini baru 2 orang yang sudah channelnya sudah naik, itu artinya sudah monetize. Yang lainnya kan baru merintis. Ya, gitu. Jadi main Origin ini gampang? Nah, Kalau kita main Origin lagi nih. Selain YouTube ini kan sarana untuk promosi ya. Originnya ini. Iya. Kalau untuk main keyboard itu sebenarnya kalau kita punya basic dari band, umpamanya kita pemain dulu biasa main gitar, untuk mencoba alat musik seperti keyboard itu cepat ya? Gampang sekali tangkap untuk dia punya masalah main chordnya, dia punya melodi cepat sekali. Kecuali orang yang sudah masih belum ada dasar sama sekali untuk mengetahui alat musik itu, bisa saja, yang penting dia harus rutin tiap hari latihan, belajar, terus belajar macam hari ini dia latihan belajar main chordnya, besok lagi belajar lagi itu main chordnya. Setelah pintar dia main chord itu baru belajar main melodi. Ya, intinya tiap hari. Kalau seumpamanya latihannya hari ini baru besok tidak dia latihan lagi, otomatis dia akan lupa lagi. Ya. Jadi memang harus tiap hari. Ya. Terus ini kan sekarang di YouTube ini kan mainnya ini kan saya lihat itu cover, terus cover kan? Ya, cover. Ke depan kira-kira tadi bisa di YouTube ini kan selain cover itu kan yang paling banyak dicari juga itu tutorial. Ya, tutorial. Nah, kira-kira ke depan ini ada punya rencana misalkan gini, tutorial cara main keyboard untuk misalkan ada caranya gimana. Itu kan juga sebenarnya banyak penontonnya. Iya. Kan banyak sekarang ini kan orang memanfaatkan YouTube ini untuk melihat, untuk belajar. Selain eksis, selain menonton hiburan, ada juga digunakan untuk sarana belajar. Belajar ya, betul. Nah, kira-kira nih ke depan selain cover lagu, apakah mau mengarah ke misalkan bikin tutorial ini loh cara main keyboard untuk pemula, misalkan chord A, nada A atau apa, ini caranya, kira-kira gimana Pak? Kalau untuk berpikiran ke sana sih memang sudah ada, cuman kan sekarang kan masih fokus di cover dengan bikin karaoke. Nanti kalau insya Allah kalau ke depan sudah mulai berkembang, terus saya beta punya channel ini sudah ada teman yang bagian pengeditan atau segala macam, bisa saja kita buatkan tutorial. Karena memang di YouTube ini ya itu banyak penonton, selain vlog, selain cover itu kan banyak sih tutorial. Iya betul. Kita sendiri mau buat sesuatu, mau menjalankan apa, mau bikin apalah yang kehidupan kita sehari-hari, kita referensinya di YouTube. Nah, makanya itu peluang bagi yang punya bakat, misalkan dia seperti Bang Bahar bisa main keyboard, ya ke depan itu harus memang kayaknya tutorial keyboard, karena memang referensi orang sekarang di Google kan ya YouTube. Untuk misalkan kalau di Google biasa itu kan baca teks, kalau di YouTube kan langsung lihat. Misalkan chord A atau nada A, tangannya harus begini, langsung dilihat kan, sehingga orang langsung bisa praktek di mereka punya keyboard yang masing-masing, karena sudah ada visualnya. Selain ada audio, ada visual. Kalau di tutorial kayak bentuk website dan sebagainya itu kan kita harus baca. Tapi kalau di video di YouTube ini kan dia sudah enak, ada audionya, ada visualnya lagi, sehingga nanti kita bisa lihat. Nah itu kira-kira ke depan. Makanya ke depan peluang itu. Iya, rencana juga begitu. Jadi istilahnya beta ini untuk berbagi ilmu kepada pemula-pemula yang ingin tahu cara main keyboard gimana. Pasti akan beta buat tutorialnya ke depan untuk belajar cara bagus. Di channelnya itu yang atas nama Bahar Khairmuddin itu sebagai brand misalkan. Itu sebagai cover lah.
nanti untuk tutorial itu Bahar Kaimuddin tutorial, bikin channel satu lagi Kesul. Nah makanya beta bilang tadi, yang penting sudah ada beta punya partner kerja begitu, toh, yang bisa tangani beta punya channel ini, dia kerja untuk menggenitan. Nah beta bisa buat untuk Bahar Kaimuddin tutorial itu, ya gitu. Jadi Bahar Kaimuddin tutorial itu tutorial untuk mengenai belajar main piano, ya keyboard itu. Keyboard itu. Mantap. Oke. Kira-kira musik di inilah Ambon ini kan kota musik. Ya. Pasti di bawah sudah dengar-dengar toh? Ya, dengar. Nah, terus kalau di bawah sendiri suasana musiknya itu seperti apa? Bisa teman-teman Ambon kan bisa tahu. Kalau untuk di Bau-Bau, kalau untuk musiknya di sana kan masih bernuansa kayak musik-musik daerah maksudnya. Daerah. Ya, kayak Wakatobi kan. Genre-genre musik Wakatobi, terus Buton, terus pokoknya banyak. Jadi di Bau-Bau itu musiknya banyak, musik kayak kita pemain organ kan. Ada musik Lulo. Nah, Lulo, ada musik Pulo, Wakatobi, musik itu Nina. Musiknya bagaimana itu? Apa pakai organ, joget, pakai elektron, pakai organ. Ya, itu live itu, jadi ada yang nyanyi, langsung Lulo joget. Iya, kalau macam acara-acara wedding gitu, perkawinan malam rimbi umpamanya kan. Nah, jadi itu kalau kita main itu job, kita lagu orang menyanyi lagu joget, umpamanya Rusiana kan. Nah, lagu Wakatobi Rusiana kan tenar dulu sana. Lagu Rusiana pas main pas mereka joget. Iya, itu live langsung. Live langsung. Memang kalau kita lihat di Ambon ini ya, kalau live begitu nggak terlalu ini ya. Iya. Enaknya memang live ada yang nyanyi, ada yang joget. Iya, betul. Yang saya lihat itu di channel-channel Bang Bahar itu kan di Facebook juga. Itu kan waktu ada live ada sambil nyanyi, ada yang joget, wah seru juga. Iya, makanya kalau di Ambon ini pakai rekaman, pakai kaset, pakai ini kan MP3. Jadi begini, kalau macam untuk di Bau-Bau, dia kalau macam kita acara joget itu biasa itu 2 lagu orgen. Selang-seling lagi pakai lagu. Pakai MP3 lagi. Ya, MP3 lagu DJ kan. DJ. Jadi selang-seling. Gitu, karena kan penyanyinya kan kalau penyanyinya terus. Iya, betul. Pasti DJ itu istirahat, habis itu tampil lagi. Itu sampai jam-jam berapa itu? Paling mentok itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Dan sisa sudah MP3 mungkin atau sudah tutup pestanya. Sudah tutup. Biasanya sudah selesai, ada juga orang karaoke gitu ya, gitu. Tapi kalau misalkan yang jogetnya itu dari malam sampai misalkan jam 4, jam 3 itu musiknya MP3 atau karaoke? Musik MP3. MP3 ya? Iya, MP3. Oh iya. Ya, berarti musik di sana juga lumayan mulai musik tradisional. Iya, tradisional banyak. Itu apa? Tradisionalnya itu musiknya itu Lulo yang joget. Kayak gitar keroncong, apa namanya? Banti lagu. Kayak lagu-lagu banti. Ya, gitar-gitar yang mandoling itu kan orang tua itu mainkan itu. Ya, biasa itu orang Wakatobi yang sering. Yang kayak lagu-lagu Janda Tomia itu kan. Lagu Rusiana, lagu Wauri. Itu kan biasa pakai lagu musik-musik Wakatobi yang pakai gitar-gitar banti itu. Nah, kalau di Ambon sini kan yang musik dari sana itu yang kayak sekarang lagi tenang itu kan musik apa lagu-lagu Rusiana, apa lagi Janda Tomia, Waleja, semuanya itu. Nah, kalau di Ambon di sana lagu-lagu Ambon apa yang kalau untuk lagu Ambon, kalau untuk lagu pop ya seperti Vicky Salamor, siapa lagi Mita Talatu, terus ada lagi itu Dodi. Banyak. Lagu-lagunya itu sering kalau macam acara-acara job wedding gitu, sering pokoknya lagu Ambon tidak pernah tidak ada, Pak. Ada pasti terus ada pasti orang di sana. Ini memang pertukaran budaya atau musik ini juga ternyata kalau kita melihat ya pertukarannya itu juga ada ya. Iya. Karena orang Ambon. Karena orang Bau-Bau juga mereka akui dengan apa? Musisi orang Ambon. Kualitas suaranya bagus. Ya. Makanya mereka suka lagu-lagu Ambon. Seperti Vicky Salamor itu yang paling sering dengan di acara-acara wedding. Acara wedding di sana ya.
Sampai ada lagi yang baru tenar, yang baru viral lagi nih. Siapa itu yang menyanyi lagu Angin itu? Oh, Angin. Itu paling sering terlihat. Oh iya. Gitu. Ya memang kalau lagu itu sih nasional juga. Iya betul. Gitu ya. Iya. Selain itu Bang, bicara tentang musik-musik, kalau job-job, rata-rata job di sana itu, misalkan kalau di Ambon sini kan kalau wedding itu biasa itu 2 jutaan sampai ya ada 1 jutaan, 1 juta ini. Kalau di sana tuh rata-rata berapa kira-kira kalau untuk wedding begitu? Iya, kalau untuk wedding biasanya kalau mereka itu kan biasa dengan dekorasi satu paket itu untuk elektron. Kalau umpamanya kayak beta ini kan seorang player, jadi pembayarannya itu paling cuma ya 200-300. Oh gitu. Gitu ya. Karena sudah gabung dari wedding WO itu. Kalau untuk wedding WO biasa untuk bayarannya main 1.200.000 untuk semua tuh penyanyi, player sudah di situ semua. Untuk sound semua. Jadi kalau untuk saya bayaran saya sendiri ya paling cuma 300. Datang main aja. Nah, penyanyinya 200 atau 150. Gitu. Untuk kita ambil yang sedikit saja dia punya yang minimal. Gitu. Beda di sini karena beta lihat di sini dia punya bayarnya agak besar. Iya, kalau makanya beta ingin coba di sini. Iya, tampil di sini. Iya, tampil di sini. Karena rata-rata kan banyak juga beta penggemar di sini. Iya. Wah, sekarang sudah punya penggemar nih ya, mantap ya. Gitu ya. Memang untuk bisnis Origin ini di Ambon juga memang lumayan sih. Iya. Kalau Ambon kan sudah terkenal dengan City of Music. Makanya banyak pemain-pemain Origin yang sudah mulai berkecimpung untuk di bagian terima job wedding. Karena beta sudah coba di desa Kalauli. Oh, sampai Kalauli. Sampai Kalauli. Oh, yes. Desa Kalauli itu ada beberapa pemain yang bagus-bagus mainnya. Ada sekitar 5 atau 6 orang. Karena itu kan baku kenal lewat FB. Ya. Jadi diundang di sana. Oke Bang, mungkin bicaranya sudah panjang lebar. Nah, kira-kira terakhir nih, kesan-kesan nanti ke penonton yang ada di channel ini, kira-kira apa nih masalah mungkin bagaimana mengembangkan bakat, bagaimana meningkatkan penonton di YouTube, atau ada tips-tips apa atau ada saran apa? Silakan Bang. Mungkin dari Abang punya pengalaman. Jadi untuk bagi para YouTuber yang sementara merintis untuk membangun channel, mungkin beta sebagai YouTuber asal bau-bau ingin berbagi ilmu untuk Anda sekalian. Kalau untuk menjadi seorang YouTuber sukses, artinya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Intinya setiap bikin video, usahakan bikin judul yang menarik, yang bisa membuat orang nonton dia bisa langsung mengklik video Anda. Terus kemudian usahakan tiap minggu selalu ada uploadan video, karena YouTube pasti akan selalu merekomendasikan channel yang selalu konsisten. Jadi intinya itu harus konsisten. Kalau untuk menjadi YouTuber yang sukses, konsisten dalam mengupload video, minimal 1 atau 2 video lah dalam 1 minggu itu. Gitu. Terus jangan pernah kecewa apabila yang nonton sedikit. Jangan lihat dari itu. Tetap upload saja. Bikin video, kontennya upload tiap minggu. Intinya itu saja. Terus dengan judul yang menarik. Itu tips yang utama. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke Bang, makasih. Sudah mau berbagi di channel ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channelnya biar lebih berkembang lagi, dan harapan-harapan dari Bang Bahar ini ke depan bisa tercapai. Kita doakan sama-sama ya guys. Amin. Oke, dari Ambon, Kota Ambon Manise, Beta Ical dan Beta Bahar Kaimuddin. Oke, mengucapkan sampai jumpa. Oke, mantap. Salam dari Ambon dan salam dari
Bar kayak gitu. Bau-bau. Bau-bau. Oke guys, bye. Mantap, makasih Bang.